Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Wardana. Di sini saya kembali hadir untuk menjelaskan dan menyelesaikan tugas UTS saya yaitu Fikih for Public Finance. Saya di sini menjelaskan tentang ekonomi keuangan syariah yang sangat berperan penting dalam mendukung dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan jangan lupa untuk like dan komen sebanyak mungkin. Islamic Financial Economic and the Future of Golden Indonesia 2045. Apa sih peran keuangan syariah dalam mencapai Indonesia Emas 2045? Yang pertama ada ekonomi inklusif dengan keuangan syariah yang mempromosikan keadilan dan pemerataan dengan menyediakan akses pembiayaan untuk segmen masyarakat yang kurang terlayani seperti usaha mikro dan kecil sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, pemberdayaan melalui zakat. Pengelolaan zakat dana sosial membantu mengentaskan kemiskinan dan mendukung masyarakat yang kurang mampu. Inovasi dalam produk syariah yang ketiga seperti pembiayaan mikro dan asuransi syariah memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan. Dan yang keempat, yaitu kolaborasi dengan pemerintah. Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, memperkuat ekosistem keuangan syariah dan meningkatkan literasi keuangan. Next slide, ada kebijakan dan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat keuangan syariah. Yang pertama, peningkatan regulasi dan kebijakan dengan mendukung pengembangan industri keuangan syariah dan dengan menyederhanakan regulasi dan membentuk kerangka regulasi yang efektif. Yang kedua, edukasi dan literasi keuangan. Mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan mengintegrasikannya dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, intensif untuk inovasi produk. Tentu memberikan intensif bagi lembaga keuangan syariah yang berinovasi dalam produk syariah dan mendukung penelitian di sektor ini. Yang keempat, ada penguatan infrastruktur keuangan, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan akses keuangan syariah di daerah terpencil seperti BSI Mobile. Dan yang kelima adalah kolaborasi dengan sektor swasta, mendorong kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan sektor swasta serta kemitraan dengan UMKM untuk meningkatkan akses pembiayaan. Dan yang terakhir ada program pemberdayaan ekonomi, yaitu mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan memperkuat peran zakat serta filantropi untuk pengentasan kemiskinan. Dan sektor keuangan syariah juga berperan penting dalam mendukung inklusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan akses keuangan yang lebih luas, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta digitalisasi inovasi mendukung inklusi ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat. Dan yang tentu saja dalam mendukung Indonesia Emas 2045, adapun tantangan utama untuk menyongsong visi pembangunan Indonesia. Infrastruktur keuangan syariah yang masih terbatas menghambat akses dan distribusi produk. Selain itu, regulasi yang belum optimal dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah menjadi kendala dalam pengembangannya. Persaingan dengan sektor keuangan konvensional yang lebih menarik dari minat masyarakat. Tentu keterbatasan produk dan layanan yang bervariasi dibandingkan dengan produk konvensional serta mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Terakhir, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua produk dan layanan yang menjadi tantangan penting yang memerlukan pengawasan yang ketat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, integrasi keuangan syariah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Tentu saja, adapun pandangan literatur fikih dalam Indonesia Emas 2045, yaitu prinsip keadilan adalah fikih menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi keuangan. Ini berarti bahwa produk dan layanan keuangan syariah harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan tidak mengikuti pihak manapun. Konsep ini mendukung inklusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, larangan riba.
Salah satu prinsip utama dalam fikih adalah larangan riba. Dalam konteks ini, produk keuangan syariah harus memberikan alternatif yang adil dan transparan untuk pembiayaan seperti sistem bagi hasil yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Yang ketiga ada inovasi dalam kerangka syariah ijtihad. Dalam menghadapi tantangan dan dinamika modern, fikih memberikan ruang untuk ijtihad pemeran independen dalam mengembangkan produk keuangan syariah yang memungkinkan pengembangan inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, yang keempat, pengelolaan resiko. Dalam konteks keuangan syariah, fikih memberikan panduan tentang pengelolaan resiko yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga lembaga keuangan dapat beroperasi dengan lebih stabil dan berkelanjutan. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyongsongan Indonesia Emas 2045 yaitu dengan potensi yang dimiliki dan tantangan yang dapat diatasi melalui kebijakan strategis dan dukungan dari berbagai pihak, keuangan syariah berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan. Keuangan syariah dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global sebagai pusat keuangan syariah dunia sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas sebagai negara maju. Mari kita wujudkan keuangan syariah sebagai daya saing dan alternatif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya Rehan Wardana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.